Jadi memang presiden harus mampu menari yang baik di atas lapisan tipis es ini. Mampukah Pak Presiden Pak Prabowo menari? Kalau kita lihat dari 100 hari ini dipertanyakan kemampuan itu. Apalagi ketika dalam lapisan tipis es yang sama itu ada mantan presiden yang ikut menari-nari. Sampai hari ini mantan presiden terima tamu, bagi-bagi bansos keliling Indonesia. Apakah terlarang? Tidak terlarang. Tapi apakah patut seorang mantan presiden yang mendukung presiden yang ada saat ini ikut menari dalam berbagai hal? Bagaimana kalau kerja-kerjanya hanya akan memberatkan sikap presiden saat ini? Saya agak-agak risih sebenarnya ya. Kalau bicara soal Jokowi itu seolah-olah Jokowi itu virus yang harus dihabisin gitu. Saya heran gitu ya. Harus diingat juga bahwa Prabowo menang itu karena dia belajar dari Jokowi. Prabowo menang itu karena didukung Jokowi. Kalau nggak didukung Jokowi nggak menang. Itu diakui sendiri oleh Pak Prabowo. Tapi bukan berarti kemudian Pak Prabowo itu jadi bonekanya Pak Jokowi. Jangan dihina lah Pak Prabowo. Dan jangan menghina juga presiden yang sudah banyak memberikan legacy kepada bangsa ini, kepada Indonesia ini. Dan itu diakui oleh masyarakat. Sampai hari ini itu rumah Jokowi itu rame terus. Dan itu nggak bisa dinafikan. Tidak wajar presiden yang punya pilihan sikap politik sama ikut menari di atas lapisan es ini. Dan itu yang dilakukan Pak Presiden Jokowi. Apakah kemudian publik salah menilai bahwa dalam pemerintahan ini tarian Pak Jokowi terlalu banyak sementara orang menunggu tarian Pak Prabowo? Soal ada banyak kesalahan mungkin dari pembantunya, dari beliau sendiri. Nggak ada presiden yang semuanya benar. Trump itu apa nggak brengseknya luar biasa. Ya, sangat rasis terhadap muslim. Banyak presiden-presiden kita juga nggak semuanya sempurna. Emang Megawati sempurna? Enggak. SBY sempurna? Enggak. Soekarno sempurna? Enggak juga. Soeharto apalagi? Nggak ada yang sempurna. Nah, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Nah, jadi kita sebagai bangsa ini, saya nggak pernah mau berpihak kepada siapapun, saya berpihak kepada Indonesia. Saya nggak mau Indonesia ini gaduh. Kita harus mendukung program pemerintah yang bermaslahat untuk rakyat. Kalau memang nggak bermaslahat ya kita kritisi, nggak ada masalah. Jadi bagi saya, kalau kemudian orang-orang menyangkutkan dengan Pak Presiden Jokowi, ya wajar saja. Aneh juga kalau orang melarang-larang, orang menyangkutkan. Toh di pemerintahan Pak Presiden Prabowo ada anak Pak Presiden Jokowi. Ada upaya-upaya tertentu dari Presiden Jokowi. Saya bahkan heran, Presiden Jokowi, Sintayong pun dia komentari. Komentar Jokowi lagi. Orang Korengan aja Jokowi yang salah itu ya. Saya heran gitu loh. Ya orang Panuan, orang Korengan, Jokowi yang salah. Sama Haris. Jokowi itu hebat. Bagi saya dia presiden yang sangat hebat. Kenapa? Presiden sipil, orang sipil bisa jadi presiden Republik Indonesia 2 periode. Itu luar biasa, belum ada di Indonesia. Selama ini yang kuat itu kan selalu TNI. Presiden yang kuat ya, mulai Soeharto, SBY, itu TNI. Nggak ada gejolak. Wajar TNI di belakangnya. Bung Karno lebih lama. Nah, kalau Jokowi ini sipil loh. Kalau Bung Karno itu pengecualian, itu Indonesia baru merdeka. Nggak bisa kita sandingkan Bung Karno dengan kondisi saat ini, nggak fair. Tidak apple to apple Om. Nah atas 2 hal ini saya ingin menilai pemerintahan Pak Prabowo bukan atas dasar benci. Kalau ada yang nuduh benci ya enggak apa-apa juga. Dibilang anti Prabowo, anti Jokowi juga tidak apa-apa. Tidak ada persoalan. Kita menilai ada apa dengan kabinet ketika Menteri KKP berbeda sudut pandang dengan Presiden. Apakah ada kuda Troya di dalam kabinet yang menyisahkan kerja-kerja Pak Jokowi yang berbeda dengan kabinet Presiden Prabowo? Karena bagaimanapun setengah dari jumlah kabinet Pak Jokowi pindah mutasi ke dalam kabinet 100 lebih para menteri dan wakil menteri. Nah, saya mau bilang gini, ini sebenarnya hebatnya Jokowi adalah hebatnya PDIP. 2 periode harus diakui. Sipil mampu menguasai
negara ini 2 periode itu luar biasa. Terus kalau tadi Haris bilang soal demokrasi di era Jokowi, kalau menurut saya demokrasi di era Jokowi itu malah kebablasan. Kenapa saya bilang kebablasan? Rocky Gerung bisa mengatain bajingan tolol sama presiden, kemudian Faisal Assegaf bisa ngomongin presiden macem-macem, Ferry Amsari bisa bikin dirty provokator, kemudian kalau dipidana zaman Soeharto lebih parah lagi. Zaman SBY teman saya Ferry Juliantono juga di penjara. Jadi nggak usah terlalu cengeng juga lah jadi aktivis. Saya ini pernah juga loh ya. Saya pernah dipecat bahkan dari posisi saya di Pelindo. Pernah dipecat saya karena saya demo. Tapi saya nggak mau cengeng, cemen. Bagi saya selamat menikmati 5 tahun ke depan. Tapi ini masih 100 hari. Kita semua menunggu apakah presiden kita adalah Presiden Prabowo atau Presiden Joko Widodo. Sekian. Nah, tadi dikatakan bahwa Pak Prabowo sudah memotong anggaran dan itu luar biasa menurut Faisal Assegaf. Pak Faisal, paham nggak kalau di 2019-2024 Pak Jokowi juga memotong anggaran banyak sekali. Bahkan anggaran DPR itu hampir 20-30% dipotong. Harusnya kita misalnya ada jatah nih ya. Saya terbuka aja. 2 kali kunjungan kerja, kita hanya 1 kali kunjungan kerja. Dibintangin. Sampai pada marah-marah tuh anggota DPR karena banyak sekali program DPR yang nggak bisa berjalan. Bu Sri Mulyani itu udah, kalau datang ke DPR itu udah males saja dia. Kenapa? Karena selalu diprotes. Dipotong 30%, dibintangin. Banyak sekali, bukan 1-2. Ya, perjalanan dinas ASN juga dipotong sama Pak Jokowi. Kemudian anggaran DPRD dipotong sama Pak Jokowi jadi PP 33. Yang tadinya kalau keluar kota bisa dapat 10 juta, dia hanya dapat 2 juta. Itu di era Jokowi juga. Jadi jangan cuma hal-hal yang negatif. Hal-hal yang positif juga banyak. Soal pagar laut, saya setuju dibongkar. Tapi kan pagar laut itu sudah ada dari sebelum 2014. Sudah ada sebelum 2014. Ada perdanya dari Tangerang, dari Bupati Tangerang. Iya. Nah, kenapa tidak ribut? Nah, ini saya ingin sampaikan juga, yang harus diributin tuh Pemdanya. Karena otonomi daerah itu menyatakan bahwa Pemdanya yang harus bertanggung jawab. Enggak semuanya harus pemerintah pusat. Pemdanya yang ngaco. Ya Pemdanya yang harus dimintai pertanggungjawaban. Pemda kita nih sekarang nih selama ini harus tahu juga nih ya semua masyarakat dan teman-teman semua di sini. Dari 37 provinsi, hanya 7 provinsi yang mandiri. Yang lainnya semuanya masih subsidi. Hanya bisa menghabiskan APBD. Mandatory spending. Ini proses katakanlah ujian tengah semester lah ya. Masih banyak kesempatan untuk memperbaiki kinerja. Terutama memastikan cerita mau efektif efisien tergambar dari gerak-gerik kabinet. Cerita mau memberantas korupsi tergambar dari sikap presiden. Begitu sudah koruptor 300 triliun dihukum, baru presiden komentar. Padahal anak buah presiden adalah jaksa. Kalau memang presiden mau serius memberantas korupsi, panggil jaksa. Anda harus serius. Jangan gerak-gerik pemberantasan korupsi hanya untuk menyingkirkan lawan-lawan tempur presiden di masa lalu. Padahal presiden adalah presiden kita saat ini. Nah, kemudian kalau kita mau bicara soal hukum, bicara soal keadilan, bicara soal bagaimana parlemen itu bisa menjadi parlemen yang betul-betul menjadi harapan masyarakat. Rekrutmen partai politik juga harus benar. Nanti Pak Bang Ferry itu tadi saya baru ngobrol sama beliau. Ini bukan soal yang nggak boleh diselesaikan, harus diselesaikan. Iya, ini nggak di Komisi 2 sayangnya. Nah, tapi ini harus diselesaikan gitu ya. Karena apa? Karena isi parlemen itu tergantung dari rekrutmen partai politik. Undang-undang siapa yang bikin? Pemerintah dan parlemen. Kalau parlemen isinya orang-orang yang tidak berkualitas, ya undang-undangnya juga nggak akan berkualitas. Itu saya kritisi. Partai politik saya kritisi. Kenapa? Karena rekrutmennya gagal. Banyak teman-teman yang di DPR yang ada juga loh. Kalau mau tahu saya kasih tahu. Yang 1 tahun itu datang cuma 5 kali ada. Tapi tidak ada yang namanya
punishment dari partai politiknya. Nah ini yang rusak. Nah ini kan kita juga harus beresin. Jadi Presiden Jokowi nggak ada kerjaan, tetapi Presiden Prabowo membiarkan. Nah ini bagi saya kajiannya sudah jelas bahwa dalam 5 tahapan ini kalau mau boleh menilai, ya kalau tidak suka ya enggak apa-apa juga. Saya menilai untuk 100 hari persiapan pemerintahan ini Pak Prabowo itu hanya di angka 5 dari 10. Terkait dengan 100 hari Prabowo Gibran, ada 7 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada keberpihakan kepada UMKM, petani nelayan, pajaknya dihapuskan, modal diberi, kemudahan untuk ambil dari bank. Itu supporting dari UMKM kepada UMKM, petani dan nelayan dari pemerintah. Kenaikan guru, kenaikan gaji guru. Nah, kemudian ada lagi makan bergizi gratis. Tapi memang saya mau ngomel juga nih dengan Badan Gizi Nasional soal yang bicara soal serangga. Ya menurut saya yang nggak gatel tuh nggak usah digaruk gitu loh. Ngomong tuh ya lebih konstruktif lah. Jangan bikin malu pemerintah juga. Seolah-olah pemerintah nggak punya uang. Sehingga serangga pun harus dijadikan menu makan bergizi gratis. Ya kadang-kadang yang nggak gatel juga digaruk gitu. Padahal untuk menyiapkan anggaran itu sudah tersedia 71 triliun. Cerita mau memberantas korupsi tergambar dari sikap Presiden. Begitu sudah koruptor 300 triliun dihukum, baru Presiden komentar. Padahal anak buah Presiden adalah jaksa. Pak Prabowo meminta kepada Menteri Kesehatan untuk bisa melakukan promotif preventif, mengurangi kuratif, maka diberikanlah yang namanya kontrol, check up gratis untuk masyarakat. Yang berulang tahun didahulukan. Tapi yang nggak berulang tahun pun selama 2 periode Pak Jokowi juga sudah berjalan di BPJS. Ya, setiap orang boleh melakukan cek darah, cek kolesterol, cek tekanan darah, kemudian satu lagi asam urat. Itu sudah gratis oleh pemerintah selama 2 periode. Itu harus tahu loh, seluruh masyarakat dan kita semua harus tahu. Sudah terlalu banyak yang diberikan pemerintah sebenarnya. Nah, hanya saja banyak juga program-program pemerintah itu tidak terkomunikasikan ke publik dengan baik. Karena juru bicara presiden, juru bicara istana itu tidak melakukan pekerjaannya dengan baik. Sehingga masyarakat tidak paham, tidak ngerti apa yang sebenarnya ada. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah. Bilang bansos, dikira bansos itu hanya bagi-bagi beras. Enggak. Sebenarnya namanya Perlinsos, perlindungan sosial yang diberikan pemerintah Jokowi. Dilanjutkan oleh Presiden Prabowo. Apa? Subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian ada yang namanya jamban sehat, ada yang namanya bedah rumah. Itu semua ada. Ada yang namanya BLK komunitas. Wah, banyak sekali yang diberikan pemerintah sebenarnya kepada rakyat. Mungkin kalian di sini semua nggak tahu itu. Saya tahu karena saya di bawah. Dari komisi saya aja, ya saya mau kasih tahu, yang diberikan pemerintah itu sangat banyak sekali. BLK komunitas, ya. Kemudian jalan setapak untuk desa. Itu dari Kementerian Tenaga Kerja tuh. Tenaga Kerja Mandiri. Ya. Belum lagi pendidikan vokasi untuk anak-anak SMA, ya. Yang diberikan Kementerian Tenaga Kerja. Masalahnya kekurangannya di mana? Kekurangannya ketika BLK komunitas itu dibuat, selesai dibuat, diberikan peralatan, selesai. Pemerintah tidak memberikan lagi supporting untuk bagaimana BLK ini bisa bertahan. Ya, sumber daya manusianya untuk mendidik anak-anak ini selanjutnya itu dibiarkan menjadi tanggung jawab penerima. Nah, sementara penerimanya tidak punya anggaran untuk melanjutkan BLK komunitas ini. Itu Noel. Itu menjadi tanggung jawabmu besok. Nah, terkait lagi dengan misalnya kemarin ada penembakan nelayan, ya, bukan nelayan, TKI Indonesia oleh Malaysia. Apa yang kau kerjakan, Noel? Kau harus minta pertanggungjawaban Malaysia loh. Kalau mereka bersenjata boleh ditembak. Kalau mereka nggak punya senjata, memang nggak boleh dong mereka main tembak-tembak begitu saja. Ini kedaulatan negara loh ya. Nah, Anda harus tahu itu. Dan itu harus ditindaklanjuti. Marwah bangsa itu. Banyak lagi sebenarnya yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kita semua ini harusnya bersyukur.
banyak yang belum terselesaikan dari program pemerintah itu bukan penipuan. Karena apa? Ada program jangka panjang, jangka pendek, jangka menengah, kemudian program prioritas. Nah kalau ada program yang belum terselesaikan karena waktu, karena anggaran, itu bukan penipuan. Wah, presiden menipu. Buktinya program kerjanya yang ini belum selesai, yang ini belum selesai. Ya nggak bisa selesai juga kalau cuma 5 tahun. Nah, yang begini-begini harusnya kita sama-sama duduk. Ya, teman-teman semua memberikan masukan tadi, bagi saya itu penting. Kenapa? Karena pemerintah yang absolut, yang terlalu absolut juga pasti nantinya akan jadi diktator. Dan nggak bagus. Nggak ada yang kontrol. Jadi harus ada kontrol sistem yang efektif juga dari kita-kita ini. Tetapi saya ingin sampaikan juga yang konstruktif lah. Jangan dikit-dikit Jokowi, dikit-dikit Jokowi. Saya bukan mau bela Jokowi, tapi kalau semua masalah kayaknya ditimpahin dengan Jokowi, kok kayaknya Jokowi ini kayak sampah gitu loh. Ya,